Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Setiawan, NIM A2102000009, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca perdagangan. Dalam materi kuliah neraca perdagangan, diharapkan mahasiswa dapat melakukan pencapaian pembelajaran, yaitu memahami definisi neraca perdagangan, cara menghitung neraca perdagangan, fungsi neraca perdagangan, dampak neraca perdagangan, dan faktor penentu neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau balance of trade adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena menjadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Neraca perdagangan mempunyai dua sifat, yaitu positif dan negatif. Suatu negara dikatakan mempunyai neraca perdagangan yang positif apabila negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Sebaliknya, ketika suatu negara lebih banyak menerima impor dari negara lain daripada ekspor, negara tersebut mempunyai neraca perdagangan yang negatif. Dua istilah yang terkait dengan neraca perdagangan. Neraca perdagangan positif atau surplus perdagangan, yakni jika nilai ekspor melebihi nilai impor. Neraca perdagangan negatif atau defisit perdagangan, yakni jika nilai impor melebihi nilai ekspor. Cara menghitung dan rumus neraca perdagangan. Untuk menghitung neraca perdagangan hanya membutuhkan persamaan aritmatika. Rumus neraca perdagangan sama dengan nilai ekspor dikurangi nilai impor. Rumus PDB sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah jumlah dari ekspor kurangi impor. Fungsi neraca perdagangan. 1. Sebagai pemberi informasi jumlah atau besaran angka ekspor dan impor. 2. Sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa. 3. Sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. Yang keempat, sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Yang kelima, sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Dampak defisit neraca perdagangan. Secara umum, defisit neraca menandakan bahwa perekonomian suatu negara cenderung melemah. Dampak yang perlu diperhatikan yaitu 1. Pelemahan mata uang. Impor yang lebih tinggi daripada ekspor menjadi penyebab defisit. Rasio impor yang melambung bisa diartikan tingginya kebutuhan akan mata uang asing. Kedua, meningkatnya inflasi. Pelemahan mata uang semisal rupiah cenderung berujung pada naiknya harga barang, terutama barang-barang impor. Inflasi yang terus berlanjut lama-kelamaan dapat mengakibatkan perekonomian melambat, bahkan lumpuh nantinya. Ketiga, suku bunga acuan naik. Naiknya suku bunga acuan merupakan dampak lanjutan dari defisit neraca, sebab rupiah yang melemah cenderung mendongkrak angka inflasi. Dampak surplus neraca perdagangan. Secara umum, perekonomian negara relatif lebih kuat dibandingkan negara partnernya. Sebagai dampak neraca perdagangan surplus, nilai tukar mata uang negara tersebut cenderung menguat terhadap negara partner dagang. Dalam jangka panjang, nilai tukar akan makin menguat jika negara tersebut mampu mempertahankan kondisi surplus neraca perdagangannya. Di sisi lain, penguatan nilai tukar mata uang bisa mengakibatkan harga produk-produk yang diekspor lebih mahal dari produk-produk yang diimpor, sehingga berimbas pada penurunan daya saing produk ekspor negara tersebut. Faktor penentu neraca perdagangan, yaitu pertumbuhan ekonomi baik domestik maupun global,
kuantitas dan harga barang dan jasa yang diekspor, daya saing, hambatan perdagangan, dan nilai tukar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.